Shalom, saudara sekalian. Salam sejahtera. Kebenaran hari ini, standar kerajaan Allah. Saudaraku, untuk memahami lebih lengkap mengenai hal berdamai dengan Allah, kita harus memahami pengertian kata damai. Kata damai bisa memiliki banyak arti. Pertama, damai artinya sebuah keadaan tenang, biasanya menunjuk tempat yang tidak ada kegaduhan, tempat di mana tidak ada keributan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, keadaan aman, tidak ada ancaman. Kedua, kata damai juga sering menggambarkan atau menunjuk keadaan emosi yang tidak bergelora negatif dalam diri seseorang. Karenanya kata damai selalu berkoresponden dengan kata kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Apa yang dimaksud dengan perdamaian? Perdamaian biasanya digunakan untuk menunjuk kepada usaha untuk mengakhiri sebuah perselisihan, mengakhiri sebuah perang, mengakhiri sebuah persaingan untuk saling menjatuhkan, mengakhiri konflik, mengakhiri satu kepentingan, dan mengakhiri sebuah perdebatan atau adu argumentasi. Dalam perdamaian ada langkah kompromi untuk mengakhiri sebuah permasalahan antara dua atau lebih dari pihak yang sedang berselisih atau tidak rukun, yaitu pihak-pihak yang sebelumnya saling merugikan atau menyakiti. Dalam perdamaian ada usaha untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi tuntutan atas pihak tertentu, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertekan atau disakiti. Definisi yang dikemukakan di atas adalah definisi perdamaian secara umum. Maksud saya definisi yang saya kemukakan ini, definisi secara umum. Lalu bagaimana dengan perdamaian dalam konteks hubungan antara Allah dan manusia? Hubungan Allah dan manusia telah rusak disebabkan karena manusia tidak melakukan apa yang patut, sehingga manusia merusak keadaannya atau merusak dirinya. Fragmen dari pemberontakan manusia ialah ketika manusia tidak menuruti apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada mereka. Jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ketidaktaatan manusia kepada Allah yang dinyatakan dalam bentuk makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan itu merupakan pemberontakan manusia kepada Allah sehingga menempatkan manusia sebagai musuh Allah. Hal ini menyakitkan hati Allah. Keadaan manusia menyakiti hati Allah, ya, karena manusia tidak berkeadaan sesuai dengan rancangan Allah semula, yang membuat manusia tidak bersekutu dengan Allah secara benar. Sebagai ilustrasi, ada orang tua yang gagal membesarkan anak atau karena memang anak tidak mau dididik. Hati orang tua didukakan bukan saja ketika melihat kelakuan salah dari anak tersebut, melainkan juga melihat seluruh keberadaan anak itu. Keadaan anak tersebut tidak membuat orang tua bisa bersekutu atau berdamai dengan anak. Ilustrasi yang lain, ada seorang pimpinan yang berharap orang kepercayaannya bisa dipercayai untuk melakukan suatu tugas, tapi ternyata ia tidak melakukannya, ya, orang kepercayaan itu tidak melakukannya dan tidak mampu melakukannya. Hal ini menghilangkan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan orang kepercayaan tersebut. Ya, tentu saja keadaan ini menyakiti hati pemimpin atau mendukakan, saudaraku. Apalagi kalau orang kepercayaan pimpinan tersebut adalah anak kandung atau saudara sendiri, maka akan lebih menyakitkan hati atau mendukakannya. Saudaraku, keadaan manusia yang telah rusak dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 sebagai kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berkeadaan tidak sesuai dengan rancangan Allah semula. Manusia telah menjadi manusia yang tidak lagi sesuai standar Allah. Kalau ada
ya, Standar Nasional Indonesia, SNI maksud saya, maka ada pula standar kerajaan Allah, saudara, ya, standar kerajaan Allah. Dengan keadaan manusia yang tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah atau standar yang Allah rancang, karena manusia tidak taat kepada Allah yang pada mulanya dimulai dari Adam, manusia bukan saja memposisikan diri sebagai musuh Allah, melainkan juga berkeadaan tidak dapat berdamai dengan Allah dalam persekutuan yang ideal. Jadi manusia memposisikan diri sebagai musuh Allah, ya, dan berkeadaan tidak berdamai dengan Allah. Allah mau mengadakan rekonsiliasi dengan manusia, saudaraku. Allah yang memprakarsai ini dengan memberi jalan pendamaian. Jalan itu adalah pengorbanan putra tunggalnya dan penggarapan atas manusia agar manusia bisa berkeadaan dapat bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan jangan membanggakan atau memegahkan diri. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Bukan karena perbuatan baik maksudnya, saudara. Artinya bahwa Allah yang memprakarsai, yang berinisiatif untuk kembali membangun perdamaian dengan manusia yang berkeadaan tidak mampu bersekutu dengan Allah. Karena manusia adalah anak-anak Allah, maka kalau keadaan manusia tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, hal itu mendukakan hatinya. Selama keadaan orang hidup mendukakan hati Allah, maka tidak mungkin ada perdamaian yang sesungguhnya atau secara proporsional dengan Allah. Orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah karena telah menjadi orang Kristen sejak kecil atau beragama Kristen sejak lahir. Keadaan sebagai orang Kristen atau beragama Kristen sejak kecil dipandangnya secara otomatis sudah membuat dirinya berdamai dengan Allah. Ini penyesatan dalam pikiran dan kehidupan banyak orang Kristen. Perdamaian itu tidak cukup ditunjukkan dengan menjadi orang yang beragama Kristen dan setiap pergi ke gereja. Kalau keadaan orang Kristen belum seperti yang Allah kehendaki, berarti belum bisa berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, orang percaya harus berjuang. Berjuang bagaimana memiliki keadaan yang semakin hari semakin seperti Yesus, atau serupa dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapa, sehingga keadaan yang makin sempurna itu membuat diri seseorang bisa bersekutu dengan Allah secara ideal. Saudaraku, dengan keadaan manusia yang tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah, maka manusia memposisikan diri sebagai musuh Allah dan tak dapat berdamai dengan Allah dalam persekutuan yang ideal, saudaraku. Inilah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.